Kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Artinya perkuliahan kita yang ketiga dan kita harus membahas sesuai dengan RPS itu mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Ini sudah kita bahas apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Sudah kita bahas di classroom, materi sudah saya share dan pastinya sudah kalian baca tentang definisi titik, garis, dan bidang itu. Kalau titik saya rasa kalian sudah paham apa itu titik. Kemudian pun garis juga kalian sudah paham apa itu garis. Kemudian bidang pun kalian juga sudah paham definisi dari bidang. Sebagai pendahuluan, saya akan memberikan sedikit informasi tentang apa yang dinamakan dengan definisi. Definisi itu biasa disebutkan oleh orang juga itu boleh dikatakan batasan. Definisi atau batasan adalah suatu keterangan yang tepat tentang suatu objek. Maksudnya gini, apa yang contoh dari definisi katakanlah seperti ini. Angka 1 mendefinisikan sesuatu. Kemudian ada yang dinamakan dengan aksioma atau postulat. Aksioma postulat itu suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran itu tanpa kita buktikan lagi. Artinya tidak perlu lagi kita buktikan. Contoh, melalui dua buah titik dapat dibuat tepat sebuah garis. Itu aksioma. Artinya ketika ada dua titik itu bisa kita buat sebuah garis. Jadi hubungkan aja dua titik tersebut menjadi satu garis. Itu aksioma yang perlu kalian perhatikan, definisi aksioma atau postulat. Yang terakhir itu ada yang namanya dalil atau teorema. Dalil, teorema, biasa ini sering kalian dengar itu teorema Pitagoras. Ya. Suatu pernyataan yang diterima kebenarannya setelah dibuktikan menggunakan aksioma. Menggunakan aksioma ini artinya menggunakan aksioma, menggunakan definisi. Artinya kita membuktikan dalil atau teorema ini menggunakan aksioma atau postulat. Alurnya seperti ini. Aksioma itu dibuktikan dengan menggunakan dalil atau dalil-dalil lainnya. Artinya aksioma ini harus dibuktikan menggunakan dalil-dalil sebelumnya. Lanjut ke titik. Ciri-ciri titik itu tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran. Kemudian direpresentasikan dengan noktah. Artinya titik seperti ini lambangnya. Ini sudah paham lah kalian. Diberi nama atau disebut menggunakan huruf kapital A, B, atau K1. Mempunyai letak atau posisi. Kemudian garis. Kalau garis bentar. Kalau garis dibedakan ada yang garis lurus dan ada yang garis lengkung, mempunyai ukuran panjang, tidak mempunyai lebar dan ketebalan. Itu garis. Garis lurus itu terbentuk oleh sebuah titik yang bergerak ke satu arah, itu tak terbatas, dibedakan ada, ini namanya garis. Artinya ketika garis, mengapa dia dikasih tanda panah? Ini ketika diteruskan tak terhingga, mau dibawa kemanapun terus, itu namanya garis. Ketika dinamakan sinar, dia hanya mempunyai tanda panah satu. Ketika nggak ada tanda panah kanan kirinya, itu dinamakan ruas atau segmen garis. Kemudian ada yang dinamakan dengan garis lengkung atau kurva, ya terbentuk sebuah titik yang bergerak dengan arah berubah-ubah, jadi berubah-ubah dia arahnya, nggak lurus. Itu dinamakan garis lengkung atau kurva. Next, kita selanjutnya, ini ada namanya kurva sederhana, ketika tertutup, langsung tertutup, dia seperti lingkaran yang melonjong, kemudian terbuka, ketika diputuskan lingkaran itu terbuka dia. Kalau tidak sederhana, banyak lengkungannya, nggak teratur lengkungannya. Ketika
disebut dengan kurva tidak sederhana terbuka, maka ada yang terbuka seperti itu. Itu pengetahuan aja sebagai pendahuluan. Kemudian ada yang dinamakan dengan bidang. Bidang dibedakan, ada yang namanya bidang datar dan ada bidang lengkung. Kemudian himpunan bidang itu adalah himpunan titik-titik, artinya ketika ada tembok itu dinamakan sebuah bidang, itu adalah kumpulan dari titik-titik. Ini seperti ini bidangnya. Oh, ini kumpulan titik-titik, ini dinamakan dengan bidang. Mempunyai ukuran panjang dan lebar. Bidang adalah memiliki panjang dan lebar, tidak mempunyai ketebalan. Itu bidang. Jadi kalau misalkan papan tulis itu bidang apa bukan? Bukan bidang, karena dia memiliki ketebalan, ada tebalnya. Bidang itu nggak mempunyai ketebalan, dia hanya mempunyai panjang dan lebar aja. Kemudian yang selanjutnya ada yang bidang itu tidak mempunyai batas, artinya mau dibawa kemanapun itu dinamakan bidang. Jadi tak terhingga mau melebar atau memanjang, itu dinamakan bidang sampai kapanpun. Jadi kalian jangan berpikir ketika nanti ada soal tentang kubus, hanya bidang itu hanya di areal kubus itu aja. Harusnya kalian lebarkan di luar kubus. Itu termasuk bidang yang nanti kita coba contohkan. Diberi nama ABC. Nah, seperti ini. ABC ini adalah bidang-bidang ABC. Kalau misalkan kita teruskan garis titik ABC ini dinamakan bidang segitiga ABC. Next, selanjutnya. Sebentar saya geser dulu ini. Ini sepertinya nangguh. Titik, garis, dan bidang. Melalui sebuah titik dapat dilukis berbagai banyak tak terhingga garis. Artinya ketika ada satu titik, oh banyak garis yang kita bisa buat. Banyak yang garis yang bisa kita buat. Kemudian melalui dua titik hanya satu garis dan atau satu segmen. Ketika titiknya ada 3, dia bisa dibuat garis ketika titik tersebut kolinear. Artinya kolinear itu apa? Titik tersebut berada di satu garis. Berada di segaris. Itu kolinear. Ketika si titik tengah ini bukan segaris dengan titik kanan kirinya, maka dia tidak bisa dibuat segaris. Dia terbuat bidang segitiga. Sembarang titik pada garis membagi garis tersebut atas 2 bagian. Oke. Kemudian jarak terpendek antara 2 titik adalah panjang segmen garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kemudian sebuah segmen garis hanya mempunyai satu titik tengah. Satu titik tengah, betul. Ketika ada segmen, artinya ada garis. Segmen garis ini nggak ada tanda panahnya ya. Dia memiliki satu titik tengah. Melalui 3 titik yang tidak segaris, hanya dapat dibuat satu bidang jika terdapat lebih dari 3 titik. Misalkan 4 titik, maka titik yang keempat pada umumnya berada di luar bidang itu. Kemudian melalui garis atau dan titik A di luar garis itu hanya dapat dibuat satu bidang saja. Next, selanjutnya, melalui 2 garis yang berpotongan hanya dapat dibuat satu bidang saja. Betul. Kita belum masuk ke kedudukan garis dan bidang ya. Nanti ini sebagai pengantar aja dulu. Melalui 2 garis sejajar hanya dapat dibuat satu bidang saja. Kemudian melalui 1 garis dapat dibuat bidang-bidang yang tak terhingga banyaknya. Jika 2 titik A dan B terletak pada suatu bidang, maka semua titik garis AB juga terletak pada bidang itu. 2 garis yang terletak pada satu bidang tentu berpotongan ataupun bisa juga sejajar. Jika 2 ruas garis sejajar, tentu kedua garis itu terletak dalam bidang yang sama. Jika 2 ruas garis potong-memotong, tentu kedua ruas garis itu terletak dalam bidang yang sama. Jika 2 ruas garis sejajar, maka kedua ruas garis itu sebidang dan tidak berpotongan. Ini bisa kalian pahami lah apa maksudnya. Nah, kita masuk ke topik kita yang sebenarnya, pertemuan kita yang hari ini itu membahas tentang
tentang kedudukan titik dan garis. Di sini akan kita bahas kedudukan titik terhadap garis, kemudian titik terhadap bidang, kemudian antara dua garis, kemudian garis terhadap bidang, kemudian antara dua bidang. Itu harus kita pahami. Lima poin ini harus kita pahami. Apa maksudnya? Yang pertama itu ada dua kedudukan titik terhadap garis. Artinya titik terletak pada garis, titik A gitu ya. Artinya titiknya terletak pada garis. Kemudian titik yang terletak di luar garis itu adalah titik B. Ini sudah kalian pahami. Inilah yang dinamakan dengan definisi tadi. Artinya definisi itu apa? Definisi itu sesuatu yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya. Seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari kira-kira seperti ini. Mengapa angka 1 seperti itu gitu? Itu nggak perlu lagi kalian buktikan kebenarannya. Mengapa rambut letaknya di kepala? Nah, itu yang dinamakan definisi. Jadi nggak perlu lagi kalian buktikan mengapa dia letaknya di kepala. Definisi. Mengapa spidol dikasih nama spidol? Mengapa tangan itu ada kanan kiri? Itu definisi. Kemudian sebentar, tayangan saya tertutup, ini harus saya geser dulu sebelumnya. Oke, langsung aja. Titik terhadap bidang ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang alfa, artinya ini adalah bidang alfa. Bidang alfa itu apa? Bidang yang oranye ini, pink ini, bukan orange, pink atau ungu ya. Cara itulah warnanya. A, B, C, D, artinya titik ini A, B, C, D. Sudah. Kemudian titik terletak di luar bidang alfa. Titik yang terletak di luar bidang alfa mana? Ini E dengan F ini di luar dia, di atas sana. Next, selanjutnya antara dua garis itu kemungkinan yang bisa terjadi garis tersebut bisa saling berimpit. Apa itu berimpit? Dia satu tempat. Artinya berimpit seperti apa ya? Ya berimpit lah. Saling berpotongan. Kalau saling berpotongan jelas kalian sudah tahu bahwa itu berpotongan. Ketemu, saling memotong dia. Seperti simpang 4 lah, itu saling memotong dia. Kemudian sejajar, kalau sejajar itu rel kereta api. Sampai manapun, mau dibawa kemanapun, dia tidak akan ketemu rel itu. Antara dua rel itu. Atau tiang listrik lah. Bukan tiang listrik, kabel listrik. Artinya plus dengan minus. Mau dibawa kemanapun, itu tidak akan pernah ketemu. Itu dinamakan, itu yang namanya garis sejajar. Kalau garis saling bersilangan, itu tolong dibedakan antara saling berpotongan dengan bersilangan. Kalau saling berpotongan itu ketemu, saling numbur gitu. Ketemu dia. Seperti simpang 4 itu saling ketemu. Saling memotong. Kalau bersilangan dia saling menyilang, seperti apa ya? Flyover lah. Artinya bawah dengan atas nggak ketemu. Mereka saling bersilangan. Atau pesawat A dengan pesawat B. Dia kalau misalkan dia saling berpotongan, dia akan tumburan di atas sana. Kalau dia saling bersilangan aman, ada yang di atas, ada yang di bawah ketemu gitu. Nah, itu yang dinamakan bersilangan. Tidak tumburan dia. Hampir sama dengan berpotongan, tapi dia tidak ketemu, tidak tumburan. Itu dinamakan dengan bersilangan. Ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini berhimpit. Kalau berhimpit itu adalah ketika ada garis ini, kemudian dihimpit dengan garis A, artinya dia terdapat dalam satu garis. Kemudian saling berpotongan, AC dengan BD ini ketemu di satu bidang. Kemudian kalau sejajar AD itu sejajar dengan BC. Artinya mau dibawa kemanapun ini tidak akan, mau diteruskan garis si AD dengan garis si BC itu tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah berpotongan. Saling bersilangan, kalau saling bersilangan, CD bersilangan dengan EF, CD bersilangan dengan EF. Nah ini CD kalau mau dibawa kemanapun terus ke sana terus. Kemudian EF ini kalau mau dibawa terus ujungnya ke sana, dia tidak akan berpotongan dengan si CD ini. Dia hanya bersilangan. Sudah saya logikakan tadi, misalkan ini adalah alur pesawat A, kemudian ini alur pesawat
B di udara, dia hanya bersilangan, tidak tumburan di udara. Kemudian lanjut, garis terhadap bidang. Ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap bidang. Garis itu bisa sejajar dengan bidang, kemudian berpotongan dengan bidang, kemudian garis juga terletak pada satu bidang, pada bidang itu. Kemudian ini bisa kalian pikirkan lah kira-kira seperti apa garis sejajar dengan bidang. Kalau garis sejajar dengan bidang, ada bidang, kemudian dia mau ada bidang, kemudian ada garis, kemudian ketika garis diteruskan dan bidang diteruskan, dia tidak akan pernah ketemu. Si garis ini tidak akan menembus bidang, itu dinamakan sejajar. Ketika dia berpotongan, si garis dengan bidang ini kalau diteruskan dia akan memotong si bidang. Kalau dalam bahasa matematikanya seperti ini, gradien antara si garis dengan bidang itu berbeda, sehingga kalau diteruskan dia akan berpotongan di nantinya seperti itu. Garis terletak pada bidang, garis ini berada di bidang, nempel di bidang. Kemudian selanjutnya, antara dua bidang, kemungkinan yang akan terjadi ketika kedudukan antara dua bidang. Kedua bidang itu sejajar. Dinding rumah kalian kanan kiri itu sejajar. Ketika diteruskan dinding tersebut, mau ditinggi mau dibawa kemana pun tingginya itu tidak akan pernah ketemu selagi gradiennya tidak diubah. Itu yang dinamakan dengan sejajar. Kemudian ketika berpotongan, ketika dinding kanan kiri rumah kalian itu kalian miringkan dikit, kemudian batanya kalian naikkan terus miring ke atas, itu akan berpotongan ketemu di atas. Dia itu akan ketemu nantinya. Itu dinamakan kedua bidang tersebut dia akan berpotongan. Ketika berhimpit, dinding A, dinding sebelah kanan, dinding sebelah kiri itu kalian dempetkan, kira-kira seperti itu. Menggambarkannya, dinding sebelah kanan dengan sebelah kiri kalian dempetkan dalam satu bidang, berarti dia akan berhimpit. Logikanya seperti itu. Itu aja sih penjelasan materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan diterima lah. Kebetulan juga durasi Zoom kita juga sudah berakhir. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.